Selamat siang, saya Ipo dari Pos Berita Indonesia. 18 November 2020, hari ini bangsa Indonesia akan membuka semua wawasan atau pandangannya terhadap liputan kita kali ini, yaitu narasumber kita yang tidak asing lagi dan masih sangat muda. Dengan usia 14 tahun, narasumber kita ini sudah mengemban jabatan yang dikatakan duta kecil bersih narkoba. Dan duta ini sudah terpilih dari 3 tahun yang lalu, yaitu tahun 2018. Jadi kita nggak usah menunggu lama-lama lagi, kita langsung melihat siapakah dia, siapakah narasumber kita yang ingin berbagi pengalaman dan ingin mengajak semua anak-anak bangsa untuk mengetahui bagaimana akibatnya kalau sudah mengenal narkoba, ya. Mari kita saksikan narasumber kita kali ini. Tepuk tangan buat Nenden, selamat siang. Siang, Miss. Iya, tadi ada tepuk tangan, cuman tepuk tangannya goib lah ya. Baik, apa kabar kakak? Alhamdulillah baik, Miss. Baik, kakak sekarang kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9, oke. Kakak, kita dengar perjalanan kamu menjadi duta ya. Itu di usia kamu yang masih muda banget. Iya. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD sudah bisa mengemban jabatan, ya bisa disebut dengan jabatan juga pemirsa, ya, duta kecil bersih narkoba tingkat Jakarta Pusat, ya, tingkat Jakarta Pusat, betul? Betul. Bisa menceritakan awal mulanya untuk bisa meraih gelar duta? Cerita singkatnya ada? Sebelum awalnya, seminggu sebelum ada lomba itu diberitahu dari Sanggar akan ada perlombaan duta kecil bersih narkoba. Nah, pas saat itu saya diberi waktu 4 hari untuk menghafal materi. Nah, di hari Jumatnya itu ada karantina. Karantina Iya, juga? Karantina. Dari sananya untuk tentang membahas tentang penjelasan dampak penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dan besoknya itu baru lombanya, Miss. Lombanya, Iya. untuk seperti kayak mau mengambil dutanya. Iya. Jadi prosesnya sangat panjang, Kak. Cukup panjang. Dan waktu itu kakak mempunyai persiapan? Waktu itu sedikit dadakan, jadi Sedikit dadakan, ini sedikit dadakan. Ya, kita boleh tahu ini sedikit dadakan. Kalau semua mungkin ya, kalau mau dalam ajang perlombaan, setidaknya kan mereka ada prepare ya, persiapan. Kalau ini sedikit saja, sedikit. dan ini dadakan banget. Iya. Wow, itu bisa diceritakan dadakannya seperti apa? Dadakan. Dapat info. Iya, dapat info itu seminggu sebelumnya itu dikasih info. Seminggu itu ada 7 hari guys. Dan cuma dikasih waktu 4 hari untuk menghafal materinya. Menghafal materi di Ya, usia 12 tahun. Di usia 12 tahun kamu harus menghafal atau memahami materi yang berbau dengan narkotika. Gila nggak sih? Usia 12 tahun harus memahami narkotika. Kalau semua bangsa kita dengan usia dini sudah mengetahui bagaimana narkotika, bagaimana bahayanya, insya Allah kedepannya negara kita akan aman, betul nggak sih? Betul banget, Betul. Miss. Nah, sekarang dengan datangnya narasumber saya, ya, PBI itu Pos Berita Indonesia mengangkat langsung dutanya, ya, dengan usia 14 tahun sekarang, dia mendapat gelar 12 tahun, Iya. dia sudah memahami akibat, ya. Terus ada nanti kayak takaran-takaran narkotika juga. Ada. Bisa dijelaskan Kak sama pemirsa biar pemirsa semua dengar? Dalam bahan adiktif itu ada tiga golongan. 3 golongan. Itu yang golongan pertama yang mengandung etil alkohol dari 0 sampai 5% itu biasanya terkandung dalam bir, dan 5 sampai 15% itu biasanya terkandung dalam anggur merah. Dan 15 sampai 20% itu biasanya terkandung dalam whisky, Miss. Whisky. Wow. Itu termasuk narkotika. Itu termasuk bahan adiktif. Adiktif. Iya. Ada lagi kayak obat-obatan itu apa Kak? seperti amfetamin, terus obat bius itu juga termasuk narkoba, Miss. Oh gitu. Iya. Cuman kalau kita menggunakan bius itu, Jika kita menggunakan dengan dosis yang benar sesuai anjuran dokter, narkoba itu tidak berbahaya. Tapi karena kita salah gunakan, itu menjadi berbahaya gitu, Miss. oh berarti Kak kalau ibaratkan kita minum obat juga itu ada kandungan narkotika nggak?
kayak pil-pil gitu nggak? Ada beberapa yang mengambil. Ada beberapa, makanya ada ya kadang saran dari dokter kalau tidak ngomong berkonsultasi sama dokter dulu itu berbahaya Iya. gitu. Berarti itu mencegah ya Kak? Uh-uh. Mencegah terjadinya overdosis Iya. gitu. Baik. Kalau di kalangan muda sekarang Kak, remaja, ini kayaknya sasarannya sekarang sudah membooming banget, usia dari SD sampai SMP itu Kak sudah hampir rata-rata kayak menggunakan, bener nggak sih Kak? Iya. Efek-efeknya itu buat mereka dengan usia seperti itu, bahaya fatalnya seperti apa Kak? Bahayanya itu di jangka panjang, Miss. Oh panjang, Uh-uh. bukan langsung. Enggak, tapi 10 tahun, 20 tahun ke depan tuh baru kerasa, Miss. Astagfirullah, sangat berbahaya sekali teman-teman. Jadi kalau kakak sendiri sebagai duta dia sekarang, mudah-mudahan kedepannya kakak menjadi patokan ya buat remaja-remaja. Apa sih keinginan kakak buat pemerintah Kak? Saya ingin pemerintah lebih menegaskan untuk mensosialisasikan tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Dan saya ingin juga pemerintah lebih menegaskan untuk melakukan pendidikan dini tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Karena di Bekasi, khususnya Cikarang di sini, itu masih sangat minim pengetahuannya tentang dampak penyalahgunaan narkoba itu sendiri, Miss. Jadi itu saran kakak ya, maksudnya keinginan kakak untuk pemerintah khususnya Bekasi ya Kak ya. Karena kita sendiri tinggal di Bekasi dan narasumber kita kali ini memang berdomisili di Bekasi. Iya Kak ya? Iya, Miss. Baik. Tapi ngomong-ngomong kakak waktu itu sempat menjadi duta DKI dan itu Jakarta Pusat. Iya, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kenapa ada nggak keinginan kakak untuk di Bekasi sendiri dengan adanya event ya, seperti kakak mendapatkan gelar seperti ini, ada nggak keinginan untuk kota Bekasi khususnya, di samping mereka harus dapat pendidikan ya, buat pemerintah nih ya, coba pemerintah kita moga-moga menonton ya live kita ini ya, kepada bapak-bapak, maksudnya pembantu masyarakat lah, khususnya buat negara kita atau anak-anak bangsa. Baik, kalau di Bekasi sendiri kakak mempunyai keinginan seperti event-event agar mereka lebih tertarik lagi mungkin ya, daripada langsung dikasih pendidikan. Kita pacu dengan adanya lomba. Oh seperti itu ya Kak ya. Mungkin di Bekasi lebih baik ya kalau dibuat seperti itu. Baik, pemirsa, narasumber saya ini berasal dari kota kelahirannya di mana? Majalengka. Majalengka, berdomisili di Cikarang. Cikarang, Kabupaten Bekasi, mendapatkan atau didombakan menjadi duta kecil bersih narkoba itu di Jakarta Pusat. Kenapa Bekasi tidak ada tersentuh hatinya? Bisa nggak kita semua lihat bahwasannya Jakarta Pusat sudah mengambil bibit kita dari Bekasi, sudah lempar sampai ke sana. Kenapa Bekasi diam? Kita boleh mengajak rekan-rekan semuanya ya, kalau bukan kita siapa lagi ya Kak ya. Dukungannya, kami mohon dukungannya dari narasumber kita, bisa diperjelas lagi namanya Kak agar semua bisa tahu nama kakak lengkapnya. Nama lengkap saya Nendya Noviadi Putri. Sekolah di mana? Sekolah di SMP IT Insan Kamil dan murid Sanggar Zip Production. Oh gitu. Baik. Mungkin Kak ada slogan sedikit. Slogan untuk pemerintah, masyarakat boleh tentang berbau narkotika Kak, slogannya biar teman-teman mungkin dengan mengartikan slogan kakak mereka tertarik dan mereka akan ingin mengetahui akibat-akibatnya seperti itu. Kawan, siang itu terang, jangan kau gelapkan dengan obat terlarang. Kawan, malam itu panjang dan kau habiskan dengan waktu yang terbuang. Untuk itu mari kita ciptakan Indonesia sehat tanpa narkoba. Say no to drug. Terima kasih. Keren, luar biasa. Kakak cukup ya. Terima kasih waktunya. Ya, semoga cita-citanya. Aku tersentuh tahu Kak. Ya Allah, kamu gimana ya? Aduh pemirsa, aku jadi pengen nangis deh. Di usia yang 14 tahun, semoga mata yang ada di negara kita tertuju dan ingin membuktikan kenapa seorang Nenden bisa menjadi duta, kenapa kita tidak bisa. Tinggalkan yang tidak berfungsi, salah satunya dari narkoba. Ingat sahabat-sahabatku semua, salah satunya sudah terbukti sahabat kita untuk membangkitkan semangat kalian. Tidak ada kata menyerah ya Kak ya, dan tidak ada kata terlambat. Maju dan tetap berkarya untuk hal yang positif. Kak, thank you ya waktunya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, orang tua sehat semua ya Kak ya.
cita-cita kakak kedepannya lebih terwujud. Jadi kami dari PBI mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu ya buat kita berbagi di sini. Mungkin sampai di sini aja pertemuan kita. Terima kasih semua wejangan-wejangan yang kakak kasih ya di sini. Semoga kedepannya lebih baik. Terima kasih dari saya Ipo Pos Berita Indonesia.